Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Maulina, NRP 5214 dari DMJKC, dan teman saya. Saya Maria Cendana-Sari, Kurian Putri, NRP 5214100132 dari kelas DMJKC juga. Nah, jadi ide final project kami adalah aplikasi chat menggunakan Wi-Fi Direct. Nama aplikasinya adalah GoChat. Jadi GoChat ini adalah aplikasi untuk chatting bisa dengan dua user, antar user, jadi aku dan kamu, atau grup, yaitu multiple chat, tapi kita harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Berikutnya adalah manfaat-manfaat dari aplikasi GoChat ini. Jadi user dapat menggunakan fasilitas chatting dengan user-user lain yang tentunya berada pada jaringan yang sama tanpa terhubung ke jaringan internet. Lalu user dapat menggunakan fasilitas chatting tanpa hambatan. Lalu user juga dapat berkomunikasi dalam grup seperti yang tadi dikatakan Erma. Dan di dalam grup tersebut bisa menggunakan password atau tidak. Jadi si pembuat grup atau owner grupnya tersebut apabila ingin membuat grup bisa memproteksinya dengan password. Jadi nanti user-user lain yang ingin bergabung ke dalam grup tersebut harus tahu apa passwordnya. Selanjutnya adalah syarat. Jadi HP yang akan kita install aplikasi GoChat harus minimal menggunakan Android versi 4.4 atau KitKat. Jadi konsep dari pemakaian aplikasi GoChat ini kita menggunakan peer-to-peer. Di mana peer-to-peer ini adalah suatu teknologi sharing atau pemakaian bersama resource dan service antara satu smartphone dengan smartphone yang lain. Di GoChat ini kita menggunakan service atau layanan yaitu untuk kita bisa chatting. Jadi kelebihan dari aplikasi GoChat ini adalah kita bisa memban atau memblok user-user yang kita tidak ingin mereka untuk chat dengan kita. Dan yang kedua kelebihannya adalah bila kita membuat grup, kita bisa memfilter user-user lain yang ingin bergabung dengan grup kita dengan membuat password. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke grup kita. Demikian. Setting Wi-Fi Direct-nya. Yang sama-sama udah connect ke Pujasera 1. Nah, di situ available. Lalu kita di sini udah connect antara satu device dengan yang lain. Kemudian kita buka GoChat. Nah, di sini kalau kita mau ngubah namanya, kita ke setting. Lalu kita klik username, kita ubah misalnya ABC. Oke. Kemudian kita chat misalnya halo. Nah, lihat User ABC sudah muncul, kita cek. Nah, chat yang tadi sudah muncul di sini. DMJKC passwordnya 1 ya. Nah, sekarang kita akan membuat grup baru. Kita klik ini, script public DMJKC. Terus kalau mau ngasih password kita centang aja, terus kita ketikkan passwordnya misalnya ABC. Kita oke. Soalnya passwordnya itu ABC. Oke. Nah, kita berhasil masuk ke grup. Coba kita chat. Nah, di sini Sudah muncul. Kita seperti itu. kalau clear history kita klik aja. Clear all history. Nah, semua history sudah hilang. Kalau kita mau cuma satu-satu, misalnya kita klik yang mana yang mau kita hapus, lalu kita clear history file. Nah, kita ignore user. Nah, di sini udah ada tanda X, berarti dia udah nggak bisa ngechat lagi. Misalnya nih, ngechat. Nah, you are blocked by the hosting page. Jadi kita udah nggak bisa chatting lagi. Lalu caranya untuk kembaliin, kita buka lagi, kita unignore. Kita lihat, kita chatting. Nah, sudah bisa lagi. Kita sudah membuka blokirannya. Jadi gimana nih cara buat aplikasi GoChat ini? Rupanya susah. Jadi gini, pertama kita download dulu source code yang akan kita modifikasi. Jadi downloadnya di gitlab.com. Di sini saya memakai Chathawk.
yang dibuat oleh Slava Ustinov. Ya tinggal download aja zip, nanti kita importnya ke Android Studio-nya. Nah, di sini sudah saya importkan, namanya package-nya Android Final Project. Jadi di sini ada beberapa kelas Java sama yang XML atau nanti yang jadi layoutnya. Nah, pertama kita ganti icon. Caranya klik kanan di package, terus new other, terus Android icon set. Next aja. Nah, di sini kalau misalnya kita punya gambar yang nantinya buat icon, klik aja di image, terus di browse. Kita cari misalnya ini. Jadi ya udah kita open aja. Terus misalnya ini bisa ngatur ukurannya, bisa dong. Ya pokoknya gini, terus kita nan aja biar langsung ya nggak ada kotaknya ya. Kita finish. Yes to all. Nah, ini berarti ikonnya udah ganti. Terus kita ganti juga nama tampilannya itu di press nama aplikasinya. Ya, kalau nanti di HP kan nanti muncul nama desain GoChat di mana ya, value di string. Jadi ini kita ganti yang di uppercase name. Nah, ini sudah saya ganti jadi GoChat. Oke. Selanjutnya ngapain nih? Kita jelasin itu dong, kelas-kelas yang ada di sini. Jadi di sini kita jelasin kelas beberapa aja yang penting ya. Ya udah kita klik di class user. Nah, di class user ini ada beberapa variabel, misalnya ada unique ID, IP address, dan name dari user yang menggunakan GoChat ini. Jadi mendingan kita definisikan sendiri supaya orang lain bisa tahu kalau itu nama kita. Jadi definisi nama kita itu di name ini ya. Terus ada IP address. Jadi HP kita itu ada IP addressnya, nanti ada dong, bisa muncul di sini. Nah, ini ada getter dan setternya. Ya beginilah. Terus selanjutnya kita ke kelas enable Wi-Fi direct. Oke. Jadi di sini terkadang kita buka aplikasi itu Wi-Fi kita belum aktif. Nah, nanti ada notifikasi untuk mengaktifkan Wi-Fi kita terlebih dahulu. Nah, ini nih kata-katanya nih. The Wi-Fi direct option is currently disabled. Nah, jadi would you like to turn it on now? Ya, nanti kalau kita klik yes, nanti otomatis akan terhubung ke settingan dari HP kita. Kalau misalnya kita klik now, gimana nih? Jadi nanti otomatis akan cancel dialognya. Jadi kita nggak bisa pakai karena memang Wi-Fi dari ini tuh benar-benar penting atau esensial di aplikasi GoChat ini. Gitu ya. Selanjutnya kita ke kelas chatroom kita. Chatroom ini kita bahas tentang yang grup. Ya, kita ID, name, password, SIM, dan lain-lain. Ya. Sebelum membuat grup, kita mendefinisikan nama grup tersebut. Dan ini yang udah di-generate seperti ini. Terus kita ke kelas aktif chatroom. Nah, ini ada di sini ada brand user. Kita bisa nge-brand atau yang kita sering dengar itu kata-katanya adalah nge-block. Jadi misalnya kita udah chatting terus ada orang yang bikin kata-katanya nggak bagus atau kita nggak suka, itu bisa brand. Ya. Jadi user tersebut tidak bisa bergabung lagi di chat. Ya, udah ada notifikasi terblokir. Ini brand usernya kita menggunakan release, jadi kita tuh bisa terus tambahin siapa-siapa aja yang kita nggak suka. Jadi nggak terbatas kayak misalnya kalau kita pakai array kan udah harus definisikan. Misalnya array 6 berarti cuma gitu doang yang bisa kita blokir. Tapi kalau kita pakai release bisa terus kita tambah-tambahin siapa yang bisa kita ban. Di sini ada update file with new message. Jadi nanti kalau ada message baru akan ada notifikasi seperti itu. Nah, ini ada metode add user. Jadi kalau misalnya nanti ada kita melihat ada user
yang aktif, kita bisa nge-add untuk mau mulai chat baru. Kalau ini tuh ngedelete-nya yang di dalam grupnya. Nah, selanjutnya kita ke kelas yang lebih spesifik. Di sini. Nah, ini kan ada history dialog di method on resume. Jadi misalnya kita udah ngechatnya banyak, terus kan jadi agak lama, jadi nanti akan muncul dialog di history dan ada message-nya please wait. Ya, itu berarti menunggu semuanya di list buat ditampilkan di story. Ya. Jadi perbedaan antara kick sama ban itu, kalau kick dia sudah masuk grup, terus kita ingin menghapusnya. Tapi dia kapan-kapan bisa masuk lagi. Ya, entah itu di add sama user lain atau kita sendiri nge-add lagi. Kalau ban, kita udah nggak bisa ngelihat user tersebut baik di chatroom atau grup. Selanjutnya kita ke chat screen flag. Jadi di sini waktu kita pertama mengaktifkan GoChat, itu kan nanti ada kayak user-user atau grup yang tersedia untuk kita bisa chatting bareng. Nah, di sini ada method on attach. Jadi kalau misalnya ada user nih namanya Putri. Iya, tapi karena muncul di dialognya itu ada tampilan Putri. Jadi kita mau ngechat sama dia, ya kita tinggal klik, terus nanti yang di user Putri tersebut akan ada notifikasi bahwa user R ingin ngechat. Iya, jadi apakah kita setuju atau enggak. Terus ada lagi method on create view. Jadi ya tadi kalau kita mau mulai chat, nanti list tersebut akan muncul di smartphone kita. Ada siapa aja yang lagi aktif di IP direct yang sama dengan kita. Chat activity Java. Nah, di sini ada beberapa metode, antara lain onCreate. Jadi onCreate ini kita membuat sebuah grup baru, ya mulai dari kita membuat lalu ini ada pakai release lagi chat message-nya, jadi terus bisa kita tambahin apa aja pesan yang mau kita masukin di chatroom tersebut. Ada method juga try catch kalau kita belum connect. Kalau misalnya kita nggak connect, nanti akan muncul pesan seperti ini. Peer unresponsive, kita nggak bisa menggunakan itu kan ini. Enable to establish communication with the target. Entah itu kita atau lawan bicara kita yang nggak connect. Nah, ini kalau kita mau nge-teach user tadi seperti yang sudah dijelaskan, perbedaan keduanya. Yang bawah yang brand, yang ini yang brand user. Ya. Ya, ini ada juga pilihan, yaitu ada clear view untuk kita menghapus chattingan-chattingan yang sudah kita buat. Lalu ada juga clear ban user. Jadi user yang sudah kita ban nanti akan di clear. Nah, lalu yang ini dari yang close room. Jadi kalau kita udah masuk ke suatu chat room lalu kita close, nah nanti kita akan, tapi kita belum keluar dari aplikasi tersebut, tetap ada di aplikasi GoChat tampilan yang daftar chatnya. Udah nggak sih, kayaknya penting-penting ya itu aja ya. Iya, yang lain itu yang terlalu spesifik ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita tunjukkan ada layout. Kita tunjukkan cara mengganti misalnya background. Kita klik aja yang mau diganti. Ya, itu misalnya ini kita mau ganti background. Kita klik aja, nanti di sini ada di propertiesnya ya background, kita klik aja. Titik-titik. Ya, terus kita ke atas. Nah, di color ini terserah kita mau pakai yang mana. Terserah, misalnya kita ambil yang ini, kita oke. Nah, sudah ganti seperti itu. Nah, selesai.